Nah, untuk yang bagian depan ini teman-teman, kita gunting ya. Bagian ini kita gunting. Nah, yang ini depan ini dipotong, kemudian dipotong sesuai dengan kombinasinya. Terus kemudian yang bagian ini kita perlebar. Kita bisa ini dipotong, dipecah-pecah, terus kemudian ditempel-tempel, tapi karena biar untuk menghemat waktu, kita perlebar seperti ini saja. Kita sambung bagian sini. Nah, kita sambung yang bagian sini sekitar, terserah teman-teman ya sambungannya ini berapa senti. Nah, kalau misalnya ini ada berapa wiru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya 7 lipetan, kemudian masing-masing lipetan kita pakai 4 cm, berarti 4 kali 7. 4 kali 7 adalah 28. Kemudian kita tambah bagian sininya 28 cm. Begini ya. Nah, cuman sebegini, kemudian kita gunting. Ini boleh lebih dari 28 cm ya teman-teman, terserah seleranya teman-teman ya. Nah, oke. Kita bisa lipat sesuai dengan ukurannya masing-masing ya. Ini tambah. Nah, teman-teman, untuk yang bagian belakang, kalau misalnya teman-teman mau bikin polanya separuh itu nggak apa-apa, karena yang belakang kan modelnya nggak usah dipecah-pecah, utuh ya, atau bisa pakai utuh juga nggak apa-apa. Kalau mau menghemat kertas ya pakai separuh saja, jadi nggak usah didobel seperti ini ya. Ini saya dobel karena nanti akan saya lem di manekin biar teman-teman nanti lebih paham. Oke, kalau sudah bikin pola dasarnya, kita tinggal jiplak. Nah, untuk pola dasar ini teman-teman bisa simak di video saya yang sebelumnya. Nanti saya kasih di ikatnya, teman-teman bisa tekan di pojok sebelah kanan, itu ada tulisannya I. Nah, itu nanti akan muncul video saya yang bikin pola ini, sama ada yang pola badan depan ya. Oke, kita tinggal jiplak lagi. Kita taruh yang di lipatan kertas seperti ini. Kita jiplak.
Nah, sudah selesai jiplaknya, kita tinggal menggarisnya. Yang bagian belakang teman-teman boleh dikasih ini ya, dikasih apa namanya, dikasih kupnat. Kalaupun nggak dikasih kupnat ya juga nggak apa-apa. Ini terserah teman-teman, kalau mau agak fresh ya dikasih kupnat saja. Nah, kalau sudah, untuk yang bagian ini kita sama bagian lingkar badannya dikasih kelonggaran 2 cm, yang bagian ini pinggang dikasih 1,5, samakan dengan yang depan. Untuk kelonggarannya 1,5, ini 2 cm. Kemudian untuk yang bagian panjang sisi kita samakan tadi yang udah diturunkan sama dengan yang depan ya. Tadi kan 16, kita tandain 16 di sini panjang sisinya. Terus kemudian untuk leher tadi kan di sini dikurangi 1 cm. Yang di sini boleh diturunkan setengah atau 1 cm nggak apa-apa. Atau nggak diturunkan juga nggak apa-apa ya. Ini 1, ini 0,5. Terus kemudian yang bagian roknya, dressnya sama kayak tadi. Kita turunkan untuk hip itu sama dengan 18. Terus kita siku. Kita siku dari yang 18 tadi ke samping. Yang belakang itu 1/4 panggul dikurangi 1 plus 1 lagi ya. Ini adalah untuk kelonggarannya. Kalaupun teman-teman nanti kelonggaran tambah 2 cm ya boleh tambah 2 cm ya. Nah, ini menjadi tadi panggulnya adalah 100 dibagi 4 adalah 25. 25 tambah dikurangi 1 menjadi 24. 24 tambah 1 menjadi 25. Kita tandain 25 di sini, lalu kita garis pinggulnya. Susah banget. Nah, ini kita garis pinggul begini. Kemudian untuk panjang roknya, kita samakan dengan yang depan adalah 90 cm. Karena ini tidak cukup ya skalanya, makanya saya bagi-bagi. Kita garis siku ke samping. Nah, untuk yang bagian di sini itu sama dengan ini ya, berarti tadi kan 25 ya tadi, berarti di sini juga sama 25. Terus yang belakang tadi kan tambah 16, yang depan tambah 16, berarti yang belakang sama tambah 16 ya. Kemudian yang bagian sini kita tarik garis lurus ke garis pinggul yang terluar. Jadi kalau misalnya begini itu nggak masalah ya. Kalau misalnya agak keluar itu nggak masalah. Kemudian yang bagian ini kita samakan dengan panjang rok, itu sama dengan 90. Kita tarik garis lengkung. Nah, ini yang belakang udah seperti ini aja. Yang bagian ini diluasin. Kalau mau dikasih kupnat, yang bagian di sini itu diturunkan 12 untuk kupnat. Kesininya adalah setengah lebar dada ditambah 0,5, berarti 9,5. Kita tarik garis siku. Garis segitiga. Nah, kalau sudah, untuk yang bagian lobnya, kerung yang bagian belakang itu tadi kan 44, yang depan kan dibagi 2 plus 1. Nah, yang bagian belakang itu 44 dibagi 2 min 1. Ini sama dengan 22. 44 bagi 2 sama dengan 22, terus dikurangi 1 menjadi 21. Nah, kita ukur yang bagian ini menjadi 21-an. Ini kita betulin, kalau pakai yang agak menggerung itu lobnya menjadi berlebihan banget.
masih berlebihan. Di sini harusnya kan 21 ya, di sini masih 22. Nah, kalau kasusnya seperti ini teman-teman, kita menggunakan ini apa namanya, berfungsi mat control ya. Nah, kita cek mat kontrolnya berapa untuk manekin. Mat kontrolnya adalah 82. Nah, untuk mengecek mat kontrol itu di sini kan kita harus yang depan dulu, dari sini ke sini ya. Nah, kita cek mat kontrolnya berapa ini. Ini 21, geser ke sini menjadi 41 untuk depan. Mat kontrolnya yang belakang 41, yang belakang 41 menjadi 82. Berarti ini udah bener, mat kontrolnya udah bener, yang bagian apa namanya, yang bagian depan dan belakang. Nah, kalau seperti ini teman-teman bisa membetulkan lagi untuk lobnya, yang bagian bahunya di sini kita bisa mengurangi sedikit, lobnya agak dikeluarin sedikit yang bagian belakang. Ini menjadi 22. Kita turunkan sedikit lagi. Nah, ini enggak ini ya, nggak digunakan yang bagian bawah yang digunakan. Nah, ini sudah menjadi 21 lobnya. Nah, kalau sudah benar seperti ini, untuk panjang sisi harus sama ya. Jadi panjang sisi yang depan dan belakang harus sama seperti ini. Karena kenapa? Yang ini nanti kan disambung antara depan dan belakang, jadi nggak boleh beda. Nah, ini udah selesai. Yang bagian belakang udah selesai, tinggal saya mengguntingnya. Kemudian akan saya ajarin cara bikin pola kerahnya. Nah, teman-teman, untuk bikin kerahnya kita ukur yang bagian kerah ini, kerungnya leher, bagian sini sama bagian sini itu diukur. Jadi yang bagian sini adalah 15 dan yang di sini adalah ini 15. Ini tadi udah saya ukur, cara ngukurnya seperti ini. Sesuaikan dengan kerungannya. Kemudian di sini tadi 15. Nah, 15 tadi ditaruh di sini, kemudian sampai ke sini. Ini menjadi 23,5 atau 24. Nah, kita bikin kerahnya. Kita bikin kerahnya ini pakai lipatan kertas ya. Ini disiku ke sana. Kemudian yang bagian leher belakang itu sama dengan berapa senti, ini ke sini yang bagian belakang. Kemudian yang bagian dari sini ke sini adalah, ini adalah leher belakang. Dari sini ke sini adalah leher depan, tadi sekitar 15 cm. Kemudian kita siku ke sini. Nah, kita naikkan di sini boleh sekitar 5 cm.
Lalu kemudian kita tarik garis agak melengkung. Dari sini ke sini ya. Nah, kemudian kita ukur dari sini. Ini 15 cm. Nah, kemudian yang bagian sininya itu sekitar 3 sentian. Kalau teman-teman mau yang 3,5 boleh, yang 4 cm boleh. Jadi menurut selera ya. Kemudian kita tarik garis lurus. Ini agak dipelengkungin. Nah, seperti ini. Terus kemudian dari sini ke sini itu sekitar boleh 2 cm. Untuk yang bagian pojok kita bulutin ya. Nah, ini sudah menjadi kerah. Ini sudah menjadi pola kerah. Lalu kita gunting. Nah, ini udah selesai. Kita tandain juga untuk yang bagian sisi sampingnya. Nah, ini sudah menjadi kerah berdirinya. Ya. Seperti ini nanti, ya. Nah, teman-teman, untuk yang bagian lengan saya akan memberikan tutorial next ya. Nah, teman-teman, untuk lengannya ini kan nggak sama antara kiri dan kanan. Untuk lengan yang kiri itu kan badik semua, cuman modelnya sama, tinggal bedain antara kain polos sama kain badiknya, sama manset ya. Lengannya ini lengan biasa. Nah, teman-teman, kita memulai. Ini kerung lengannya itu di badan belakang adalah 44, maka 44 dibagi 4 plus 2 cm. Kalau 44 dibagi 4 sama dengan itu 11, terus tambah 2 cm berarti 13 ya. Ini adalah untuk tinggi kepala lengannya 13 cm. Terus kita tarik garis lurus. Terus dari sini ke sini itu sama dengan setengahnya lubang lengan, kerung lengan ya. Kalau 44 dibagi 2 sama dengan 22. Dari titik A, ini titik A, ke sini itu 22, sama ini ke sini juga dari A ke bawah pada garis tinggi kepala lengan itu sama 22. Kemudian tarik garis lurus miring. Nah, kemudian dari titik A siku ke bawah untuk garis tengahnya lengan. Terus dari titik A ke bawahnya itu adalah panjang lengannya. Kalau panjang lengannya itu 55 cm dikurangi 2 cm untuk mansetnya bisa dipakai 2 cm atau 3 cm, terserah teman-teman ya. Kalau mau pakai 3 cm boleh, berarti di sini 52, totalnya 55 ya. Kemudian yang bagian sini di siku tegak lurus. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang bagian lengannya, yang bagian bawah itu sama dengan lengan yang agak dikerut ya. Nah, kawan-kawan, lengannya ini bagian ujung lengannya ini, ujung tangan ini dikerut. Jadi ini agak diperlebar, terus ada mansetnya itu agak press ya. Terus yang sebelah kiri, sebelah kanan itu badik, yang sebelah kiri itu ada kombinasi. Oke.
Untuk yang bagian sini ini boleh kalau misalnya lingkar tangannya itu 20 cm, itu dilebihin untuk tempat kancingnya 2 cm menjadi 22 ya. Jadi kalau misalnya di sini itu 20 cm, itu supaya nanti agak berkerut, ditambahin sedikit, dilebarin. Boleh dilebarin 6 atau 5, atau boleh dilurusin dari tinggi, dari garis kepala lengan ini ke bawah. Atau boleh ini dilebarin 5 cm. Nah, seperti ini. Kemudian ditarik garis lurus aja. Nah, seperti itu. Terus untuk mansetnya itu kita pakai 3 cm ya di sini ya. Jadi lebihin sedikit untuk tempat kancing itu 2 cm di bagian yang belakang. Nah, seperti ini. Terus kemudian yang bagian ini itu dibagi 3. 22 dibagi 3 7,3an. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak paham, saya sudah pernah bikin video cara bikin lengannya. Nanti saya akan kasih linknya di e-card ya, diklik pojok kanan atas. Oke, kemudian kita bentuk yang bagian ini. Yang bagian belakang ini adalah belakang, yang ini adalah depan. Yang bagian belakang, yang satu bagian di atas itu dinaikkan 1,5, yang satu bagian yang bagian bawah setengahnya itu diturunkan 0,5 cm. Untuk yang depan, satu bagian ini, titik yang pertama itu dinaikkan 2 cm. Kemudian kita bikin garis kerung. Nah, yang bagian sini boleh di ini. Nah, udah jadi lengannya. Ini sudah jadi lengan. Ini karena dua lapis begini ya. Saya bikin saya bikin 2 lembar antara kiri dan kanan. Teman-teman, yang bagian sini kalau misalnya ini udah dipotong ya, ini untuk manset. Nah, ini untuk manset. Terus yang bagian ini itu boleh teman-teman agak gelembungin sedikit ya. Tadi lupa, saya lupa untuk menggelembungkan karena kan ada biru-biru ya. Ini digelembungin ke sini sekitar 2 cm. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, untuk yang bagian lengan kiri, kalau lengan kanan kan biasa ya, polos ya. Yang bagian kanan ini biasa. Untuk yang bagian lengan kiri itu ada sedikit kain polosnya di sini, ada sambungannya. Kita caranya agar supaya ini bisa sejajar antara di badan sama di lengan, ini bisa sejajar. Kita ukur dari sini ke sambungan ini sekitar 23. Jadi kita ukur yang bagian sini untuk pecahnya lengan bagian kiri, sambungannya itu ya 23 cm. Sekitar di sini. Kemudian kita garis siku ya, ke kiri dan ke kanannya.
Nah, yang sini polos, yang ini adalah batik. Kemudian yang ini itu boleh kain yang lain, sesuaikan ya. Oke, untuk lengannya kita foto dulu. Seperti ini ya lengannya ya. Yang kain yang kanan ini batik semua. Oke, udah selesai.